Dengan tubuhnya yang besar dan kekar, wajah yang sangar dan kaki bercakar, binatang yang satu ini mengingatkan kita pada karakter film kadal raksasa Jepang, Gojira atau Godzilla. Tidak salah, karena mereka memang mirip. Ketika kamu punya rezeki berlebih, amin, dan memutuskan pergi ke Kepulauan Galapagos, kamu akan menemukan Godzilla ini sedang santai di pinggir pantai. Kamu nggak bisa menemukan mereka berkeliaran bebas di pantai selain di sini. Mereka adalah binatang endemik yang hanya bisa ditemukan di Kepulauan Galapagos. Ini adalah satu-satunya kadal yang diketahui menghabiskan kebanyakan waktu mereka di laut. Mereka mencari makan di laut, berjemur di pinggir laut, dan menggali sarang di area teduh di sekitar laut. Ini adalah iguana laut Galapagos. Iguana laut adalah salah satu kadal yang paling sering difitnah. Banyak yang bilang mereka berbahaya, memiliki gigi dan liur berbisa, serta cakar yang tajam yang mampu merobek kulit kita. Bahkan Charles Darwin menggambarkan mereka sebagai kadal yang tampak mengerikan, sangat menjijikan, dan kikuk. Benar, mereka tidak cantik, muka mereka aneh, kulit mereka pecah-pecah, sisik punggung berduri runcing, dan hampir selalu terlihat dengan ingus yang sudah mengkristal di sekitar moncongnya. Tapi apa yang terlihat oleh kita sebagai kekurangan dalam segi penampilan, justru menjadi keunggulan buat mereka. Segala yang kita anggap sebagai kekurangan tersebut adalah bagian dari evolusi adaptif yang menjadikan mereka makhluk yang luar biasa dan unik. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Adipati Misbah, Awas Guys Istrimu Selingkuh, Brian Awirudin, Bobobom, Sarana Mukti Anggur Laut Tokped, Sarana Mukti Anggur Laut Shopee, Dewi Anafi, Anto Kamil, Avisena, Khairati Shopee Tokopedia, Rizka Lolos Isma Amin, Arthur Morgan, Suami Lisna Ardiani, Hera Aku Cinta Kamu, Nani, Mohroma Isa Rosadi, Agatan Isaac, Sekar Ambar Arum Cantik Masya Allah, Aik Moik Abangnya Okadot, Gusti Bukan Orang Bali, Seniorku Mutasi Kediri, Pacar Sahda, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Dev dan Wibu Jembudi Kecil, Beli Baju di Buronanmu, Pak Tumplu, Wetri, Belajar Witip, Warkop Abah Aslan Salma, Warkop Abah Aslan Salma, Loyang Sidoarjo, Loyang Sidoarjo, Loyang Sidoarjo, Beni Sayang Isnaini, Mas Dwi, Kori, Disnakar.id, Panggil Aku Kirito Paman, Beli Batik di Dewi Batik, apa? Dewi Batik Kuala Tungkal, wow, Dewi Batik Kuala Tungkal, Aziz, Kios Mini di Play Store, Himas Sastra Mesin UGD 2023, Kemana Telur Kucing ya? Bikin nama jangan susah dibaca, kasihan yang bacain. Arnold Swardiningrat, Intan RT Cantik Bet, Intan RT Cantik Bet, Tim Shop Tokopedia, Ilham Presma sedang skripsi, Patang Puluh Patang, Doain Dema dan Mary nikah 2023, Chandra Saleh dan Juragan Muntoys. Hai guys, Chandra Saleh di sini. Subscribe YouTube Chandra Saleh. Kunjungi Shopee Muntoys, kunjungi Shopee ASG Muntoys, kunjungi Tokopedia Muntoys. Jual emas tanpa surat di rajamas.id. Komang Wahyudi, Wia, Eric Chris, Deblang, Mahengs Tobacco, I Love You Zakia, Rifan, Miss NW Selaparang, Baramajunun, Aaron Bakri, Agustin, Rosadi Family, pacarnya Sorasaki Hina, Kafir, pacarnya Alice Tendo, Misono Mika sudah bertobat, saya berani begini karena didukung Polres, Sensei Sayang Yuka dan Noah, Bang bahas tentang lumba-lumba, Rotang Jit Muangnon, baru sunat nggak bisa tarung, Yesin Aida ingin lulus, Bobobom, Papa Kirana, Mama Kirana, Akareso Kopi, Akareso Roti, Muhammad Ifti Suwarso lulus Juli, Ayu Aku Masih Sayang Kamu, Agatan Isaac, Aseptian, Kruzi, ABCC, Oi Sayang Olan, Aksa anaknya Pak Hari, Sena anak baik dan pintar, Mas Bro, dan fansnya Alexandra Dadario. Kita pasti setuju kalau iguana laut terlihat menyeramkan dan ganas. Tetapi, mereka sesungguhnya adalah herbivora yang bersahabat, yang bertahan hidup dengan secara eksklusif memakan alga dan rumput laut. Rupa mereka yang tidak sesuai dengan standar kecantikan manusia ini, sesungguhnya telah dimaksimalkan untuk beradaptasi dengan habitat mereka. Iguana laut lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Semua bagian tubuhnya membawa manfaat yang membantu mereka menghadapi kerasnya kehidupan di Kepulauan Galapagos. Moncongnya yang pendek dan tumpul, serta giginya yang kecil dan tajam, sangat membantu mereka mengikis alga dari bebatuan.
Ekornya yang rata memungkinkan mereka bergerak leluasa di dalam air, mirip seperti buaya. Cakar mereka yang panjang dan tajam, mereka gunakan untuk mencengkeram bebatuan di pantai atau di dalam air. Cakar ini sangat membantu mereka berpegangan dan menahan tubuh mereka ketika berada di dalam arus deras. Mereka memiliki warna tubuh gelap agar dapat menyerap sinar matahari dengan lebih baik, mengembalikan suhu tubuh mereka setelah terjun ke perairan Galapagos yang dingin. Dan mereka bahkan memiliki kelenjar khusus yang membersihkan darah mereka dari garam yang berlebih yang mereka konsumsi saat makan. Akibat konsentrasi garam yang tinggi yang terkandung dalam makanannya, iguana laut rentan akan dehidrasi. Oleh karena itu, mereka mengembangkan kelenjar khusus untuk menyaring darah dan cairan tubuh mereka dari kelebihan garam dan mengeluarkannya dalam bentuk kristal ketika mereka bersin. Ketika bersin, garam berlebih tersebut akan keluar bersama ingus mereka dari hidung. Gaya bersinnya juga normal aja, nggak dibuat-buat atau berlebihan. Para ilmuwan memperkirakan kalau iguana laut berevolusi dari iguana yang sebelumnya tinggal di darat di Amerika Selatan. Mereka diduga terhanyut ke laut jutaan tahun yang lalu. Kemungkinan besar terbawa arus laut dan bertahan hidup di atas batang kayu atau puing-puing lain yang ikut terhanyut, hingga akhirnya mendarat di Kepulauan Galapagos. Dari beberapa spesies yang selamat, menghadirkan iguana laut yang menyebar hampir ke seluruh pulau di Kepulauan Galapagos. Dan setiap pulau memiliki subspesies iguana laut dengan ukuran, bentuk, dan warna yang unik. Bukti evolusi adaptif ini masih melekat hingga sekarang. Iguana laut adalah satu-satunya kadal di dunia yang mampu hidup di ekosistem laut dan mencari makan di dalam laut. Dengan 11 subspesies yang memiliki wujud yang sangat mirip yang ditemukan di pulau-pulau terdekat. Iguana dewasa biasanya berwarna gelap dan mendekati hitam. Iguana remaja memiliki garis punggung yang lebih terang. Iguana laut memang bukanlah spesies yang sangat lincah di darat, tetapi mereka adalah perenang yang sangat baik. Dengan fitur tubuhnya yang spesifik, mereka mampu bergerak dengan mudah di air saat mereka mencari alga. Individu yang lebih besar akan pergi ke laut yang lebih dalam dan menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencengkeram bebatuan di arus yang kuat. Penelitian mencatat kalau iguana laut dewasa yang dalam kondisi yang prima akan menantang bahaya dan mampu menyelam hingga kedalaman 20 meter untuk mencari alga. Sementara, individu yang lebih kecil lebih mencari aman dengan standby di pantai berbatu, mengais dan memakan alga yang terekspos ketika air surut. Meskipun bukan kadal yang benar-benar sosial, iguana laut sangat suka berkelompok terutama ketika musim dingin. Mereka saling bertumpukan setelah matahari terbenam untuk menghemat panas. Kemudian di pagi hari, mereka akan berjemur di bawah sinar matahari, menyerap panas matahari dengan sisik hitamnya, hingga memiliki cukup energi untuk berenang ke laut dan mencari makanan. Begitu memasuki air, detak jantung mereka diketahui melambat, hingga menjadi setengah dari kecepatan detak normalnya. Ini dilakukan untuk menghemat energi, sehingga mereka dapat makan selama mungkin. Ada pengamatan yang menyebutkan kalau iguana laut dewasa mampu menyelam selama 40 menit hingga 1 jam. Meskipun sebagian besar iguana laut adalah vegetarian, mereka tidak akan melewati peluang. Iguana laut terkadang memakan sisa-sisa binatang lain jika kebetulan menemukannya, seperti bangkai kepiting, plasenta singa laut yang tertinggal di bebatuan, atau singa laut. Ternyata tidak lebih buruk dari alga. Iguana laut dapat tumbuh hingga sepanjang 1,5 meter dan memiliki berat tubuh hingga 13 kg. Ketika musim kawin tiba, kulit gelap yang dimiliki kebanyakan pejantan akan berubah secara perlahan. Beberapa individu akan memiliki kombinasi warna merah dan hitam, individu lain akan berubah menjadi hijau atau merah. Jika sudah siap kawin, pejantan akan saling bertarung untuk mendapatkan tahta. Pejantan yang menang akan mendominasi harem betina, yang akan mereka pertahankan dengan segala kekuatan mereka dari godaan pejantan lain. Perkawinan dan peletakan telur berlangsung di antara bulan Januari dan Maret,
atau di bulan-bulan dengan suhu terpanas. Sebuah studi mengungkapkan, dari keseluruhan populasi, hanya sekitar 25% pejantan dewasa yang berhasil berkembang biak karena persaingan yang ketat. Ini karena iguana laut jantan sangat teritorial dan akan melindungi wilayah dan harem mereka dengan mati-matian. Tapi kadang-kadang, ada pejantan yang berukuran lebih kecil dapat menyelinap masuk dan berhasil kawin dengan beberapa betina tanpa menimbulkan kecurigaan dari pejantan alfa yang lebih besar. Saat kawin, iguana jantan mencengkeram bagian belakang leher betina dengan rahangnya dan menahannya. Kemudian pejantan akan membuahi betina dengan salah satu dari dua penisnya. Jangan kaget, kebanyakan reptil atau squamata memang memiliki dua penis yang disebut hemipenis. Kehadiran hemipenis adalah salah satu bentuk evolusi adaptif, karena kebanyakan reptil kawin dengan posisi yang agak rumit. Kaki betina seperti menghalangi akses penis menuju kloaka atau organ kelamin reptil betina. Maka dari itu, hemipenis hadir untuk mempermudah perkawinan. Jadi pejantan bisa mengakses kloaka dari sisi manapun. Bahkan, beberapa penis reptil dilengkapi dengan duri atau kait untuk menjamin pembuahan. Ini kenapa jadi ngomongin alat kelamin? Anyway, setelah kawin, 5 minggu kemudian, betina telah siap bertelur. Tapi sebelum bertelur, betina harus mencari tempat yang lunak, biasanya di dataran berpasir, dan menggali lubang untuk bertelur. Kadang-kadang, betina yang lebih kuat diketahui mencuri lubang yang telah hampir selesai digali, dan mengusir betina malang yang berpikir kalau penggaliannya hampir selesai. Tapi betina yang dirampas lubang sarangnya nggak bisa apa-apa. Mereka akan mencari area lain dan menggali lubang baru dengan lengan yang pegal. Iguana laut betina biasanya bertelur mulai dari 1 hingga 4 butir telur. Kemudian akan segera berlindung di tempat yang agak tersembunyi hingga hormon mereda, menghindari pemangsa, serta potensi konflik dengan betina lainnya. Setelah telur diletakkan, akan dibutuhkan waktu sekitar 95 hari atau 3-4 bulan sebelum telur menetas dan bayi iguana muncul dari lubang. Begitu muncul dari lubang berpasir, bayi iguana secara naluriah akan langsung berlari ke celah bebatuan atau ke semak belukar terdekat agar mereka terlindung dari cuaca dan predator. Bayi-bayi iguana tidak akan berenang sampai mereka menjadi remaja dan memiliki fisik yang lebih kuat. Iguana laut memiliki usia rata-rata 15 tahun dan mencapai kematangan seksual sekitar usia 2 tahun. Setiap tahunnya, iguana laut akan berganti kulit. Proses ini akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Karena tidak seperti ular yang tidak berkaki, pergantian kulit pada kebanyakan kadal lebih rumit. Tapi untungnya, proses pelepasan kulit iguana laut dibantu oleh beberapa spesies burung dan kepiting yang akan mencemili tepian kulit yang mulai lepas. Burung-burung juga dapat membantu menghilangkan parasit yang menempel di tubuh iguana laut, terutama populasi iguana yang tinggal di dekat pemukiman manusia. Kadal herbivora berwajah gahar ini memiliki nasib yang agak tragis. Mereka diserang dari berbagai sudut dan populasinya terus mengalami penurunan. Predator alami iguana laut adalah elang Galapagos. Penguasa udara ini bisa menyerang kapan saja, terutama saat iguana sedang lelah atau lengah. Dan elang ini adalah salah satu alasan mengapa iguana betina harus segera berlindung setelah menggali dan meletakkan telur. Selain itu, di daerah berpasir, reptil yang lambat ini juga tidak berkamuflase dengan baik. Mereka akan terlihat mencolok, membuat pekerjaan elang menjadi lebih mudah. Elang akan menukik dan membawa iguana apes dengan cakarnya untuk dilahap di lokasi favorit elang. Telur iguana laut rentan terhadap serangan kucing, tikus, dan babi di beberapa pulau. Semua mampu menggali pasir untuk melahap telur iguana yang tidak seberapa. Sementara, spesies lain yang berukuran lebih besar berpotensi menginjak sarang di mana telur diletakkan, menyebabkan sarang hancur dan hancur juga telur yang ada di dalamnya. Udah? Belum. Ketika bayi iguana keluar dari pasir, pelarian ke tempat perlindungan tidak selalu berakhir mulus. Mereka juga bisa menjadi mangsa elang Galapagos atau burung pemangsa lain yang akan dengan mudah menciduknya.
Udah? Belum. Perubahan pola cuaca seringkali menyebabkan kelangkaan sumber makanan utama iguana, yaitu alga dan rumput laut. Suhu air yang meningkat akibat fenomena alam seperti El Niño dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan alga, dan ini dapat berakibat fatal bagi populasi iguana laut. Udah? Belum. Manusia juga punya peran dalam penurunan populasi iguana laut. Insiden tumpahan minyak di dekat San Cristobal menyebabkan masalah besar bagi segala kehidupan di laut. Selain dampak utama pada singa laut, burung, dan iguana yang terjebak minyak, alga di dalam laut pun berkurang drastis. Banyak iguana di daerah sekitarnya mati karena terkena tumpahan minyak dan kekurangan makanan. Selain itu, penyebaran populasi manusia di sekitar Kepulauan Galapagos juga menjadi ancaman bagi populasi iguana laut, baik melalui hilangnya habitat maupun degradasi sumber makanan mereka. Plastik yang digunakan manusia juga akan mempengaruhi, khususnya mikroplastik, yang jika tidak sengaja termakan, dapat berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan dan reproduksi. Udah? Belum. Introduksi kucing, babi, tikus, dan anjing yang dibawa manusia telah sangat mempengaruhi jumlah iguana laut, karena spesies pendatang ini akan memangsa telur dan anak-anak iguana. Udah? Belum. Peningkatan pariwisata ke Kepulauan Galapagos juga dapat berdampak pada ekosistemnya. Pada tahun 2015, pulau-pulau tersebut menerima lebih dari 200.000 wisatawan dibandingkan tahun 1979. Dan kedatangan turis berpotensi mengganggu rutinitas iguana laut. Udah? Iya, kayaknya udah. Akibat dari gangguan-gangguan baru tersebut, kadal besar ini beradaptasi dengan menyusutkan ukuran tubuhnya. Berdasarkan penelitian, ukuran tubuh iguana laut telah menyusut hingga sebesar 20%, baik dari berat maupun panjang tubuhnya. Adaptasi ekstrim ini mau tak mau harus dilakukan untuk mengatasi kelangkaan makanan, karena tubuh yang kecil akan membutuhkan lebih sedikit energi. Iguana laut sekarang diklasifikasikan sebagai rentan karena populasi yang terus menurun. Semua subspesies telah dilindungi di bawah hukum Ekuador dan terdaftar di bawah CITES Appendix 2 yang melarang jual beli iguana laut keluar Ekuador dalam kondisi apapun, kecuali atas izin pemerintah. Negara Ekuador merupakan negara pertama di dunia yang mengakui hak alam atau nature rights dalam konstitusi yang disahkan melalui referendum pada tahun 2008. Hal ini menegaskan konservasi ekosistem yang diterapkan oleh pemerintah Ekuador dalam pengelolaan hutan dan taman-taman nasionalnya. Karena terbukti menaikkan trafik pariwisata, ada rencana menggabungkan keunikan Galapagos dengan Pulau Komodo dengan konsep Sister Islands, kepulauan yang sama-sama dikelola sebagai taman nasional dan pusat konservasi. Rencana ini diharapkan berhasil dalam usaha menggabungkan konservasi ekosistem yang juga mendukung sektor pariwisata. Sekarang kita tinggal berharap, semoga undang-undang yang melindungi iguana laut dapat mengembalikan populasi dan ukuran tubuh mereka kembali ke sedia kala. Tumbuh lebih besar pun kayaknya nggak apa-apa. Akan seru sepertinya melihat iguana laut raksasa melindungi area mereka tanpa bantuan manusia. Lagi-lagi kita disadarkan kalau kehadiran manusia memiliki dampak yang besar terhadap alam. Dampak yang cenderung negatif. Agak sedih sebenarnya kalau setiap pembahasan kita hampir selalu dihadapkan kepada fakta tentang kepunahan. Tapi mau gimana lagi? Mungkin dengan ini kita semua bisa tersadarkan dan menjadi lebih mencintai dan menghargai alam. Dari iguana laut kita belajar kalau di alam semua saling berhubungan. Semuanya saling bergantungan dengan sumber daya yang terbatas, di mana inovasi tidak dapat diprediksi, tapi perubahan pasti akan terjadi. Semua adalah proses alam yang hasilnya ditentukan dari segala tindakan penghuninya. Asik. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di
Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.